Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Hendry Satrio, Virgie Becker, Maman Suherman, Shirley Anavita, Duto Triaji, Pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan juga semangat. Dan kembali bersama saya Yohana Margareta dalam program paling spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Inilah Q&A program unggulan Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan untuk menjawab tantangan-tantangan hidup kita yang mungkin harus kita temukan jawabannya untuk bisa membuat 2024 ini lebih kuat dan juga lebih semangat, saya akan hadirkan 3 bintang tamu luar biasa kita untuk memberikan jawaban dan ulasan inspiratif buat Anda semuanya. Yang pertama kita undang Mary Riana, Andri Wongso dan Ari Ginanjar. Halo, apa kabar? Apa kabar? Nah, rekan-rekan panelis, pemirsa dan juga audiens yang ada di studio. Ini spesial, kenapa? Karena 3 motivator legenda lintas generasi ini baru pertama kali ini hadir dalam satu frame hanya di Q&A. Kita akan berikan kesempatan nanti bertanya-tanya, silakan duduk dan kita berikan semangat yang paling meriah untuk para bintang tamu. Ya, sebelum kita mendengarkan kata-kata motivasi dari para motivator kita akan dengarkan dulu kata-kata mutiara dari Duto Triaji. Kita dengarkan. Iya, perkenalkan semuanya, nama saya adalah Duto Triaji dan jujur ya, saya adalah korban motivator. Tahun lalu saya mendengarkan kata-kata dari motivator, yaitu adalah untuk kejar passion, dan akhirnya saya memutuskan untuk resign dari kerjaan saya. Dan sekarang hidup saya susah. Karena itu yang terjadi, teman-teman. Kata-kata motivator tuh memang kadang menghipnotis. Ada kata-kata motivator yang pernah saya lihat itu, ketika Anda sedang beristirahat, lawan kalian sedang bekerja keras. Bagus. Tapi gara-gara denger ini ya, sekarang saya tidur siang aja ngerasa bersalah loh. Iya, kalian pernah nggak habis tidur siang bukannya seger malah anxiety? Kayak mikir, kok gue udah istirahat sih, gue kan belum sukses ya. Dan itulah yang gue terjadi, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian kan di sini mahasiswa ya, nih buat para mahasiswa di sini, hidup itu nggak segampang kata-kata motivator. Ya, jadi bunuh mimpi kalian. Terima kasih. Oke,
Oke, itu tadi sepenggal kata-kata mutiara dari Duto Triaji untuk para motivator dan Anda di rumah. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman. Mimpi adalah tetap penting untuk dikejar, oke? Nah, ada 9 box yang nanti harus dipilih. Di dalamnya akan ada topik-topik yang akan kita ulas bersama. Jadi siap untuk menerima tantangan dari para panelis? Siap. Siap ya? Siap. Siap. Oke, langsung saja yang pertama, Pak Ari. Boleh berkenan memilih box nomor berapa? Kita lihat dulu 9 box yang ada di sini. Nomor berapa, Pak Ari? Infinity, tiada henti, nomor 8. Nomor 8, oke. Kita buka. Wisdom, wah pas banget nih. Ngomong-ngomong soal wisdom, kalau dari Pak Ari sendiri itu menjadi motivator itu memang sudah mimpi dari kecil atau gimana sih? Atau sudah bijaksana dari lahir atau gimana? Saya awalnya adalah seorang dosen, seorang guru, lalu menjadi pedagang celana jeans, kemudian saya berusaha 10 tahun, setelah di tahun ke-10, saya sadar ada sesuatu yang kurang, lalu saya bikin buku ESQ. Tidak sadar buku saya terjual 2 juta kopi, dan kemudian orang meminta saya cerita tentang buku saya, dan cerita tentang perjalanan hidup saya. Jadi tidak pernah saya bermimpi untuk menjadi motivator. Saya hanya punya keyakinan bahwa kalau seandainya Indonesia ini masyarakatnya di mana SDM kita begitu banyak, tetapi tidak punya kecerdasan emosional dan tidak punya kecerdasan spiritual, maka kita tidak akan pernah mencapai tujuan. Dan saya sharing itu, dan kalau seandainya Indonesia memahami 2 kecerdasan ini, saya yakin Indonesia emas akan tercipta. Sudah sangat serius, EQ ya, artinya kita juga harus bisa mengendalikan emosi, ya kan? Nah, ngomong-ngomong kalau bicara soal emosi, coba kita tanya yang paling emosian di sini, Bang Hensat. Silakan. Pertanyaan saya langsung straight to the point nih. Banyak orang mengatakan sebetulnya kalau Anda butuh motivasi, lebih baik datang ke Ustadz, ke muka agama, karena lebih jelas arahannya dan dapat pahala. Menurut Anda gimana? Senior kita ini, Pak Andri. Ya, bagi saya setiap orang bisa menjadi guru bagi kita. Karena bagi kita, hidup adalah proses belajar tanpa batas. Setiap manusia pasti punya titik lebih yang bisa kita pelajari. Nah, tapi bagaimana dengan fenomena bahwa sekarang kalau kita belajar bisa dari mana saja, banyak orang-orang yang begitu mudahnya tiba-tiba jadi motivator dadakan untuk kepentingan kontennya. Nah, itu gimana itu, Pak Ya, bagi Andri? saya tidak masalah. Nggak masalah. Karena setiap kondisi, setiap zaman, setiap era mempunyai pandangan yang berbeda. Kan ada pertanggungjawaban moral di balik kata-kata itu. Kita nggak bisa dong asal ngomong, tapi ternyata implementasi di diri kita juga tidak sesuai, nggak walk the talk gitu. Gimana Kak Mary? Iya, menurut saya lagi-lagi at the end of the day itu outputnya seperti apa. Tentu saja kalau misalnya kita nih dengan niat yang baik, dan kalau yang menerimanya pun juga menerima dengan baik dan hasilnya baik, menurut saya itu fine-fine aja. Karena ujung-ujungnya selalu bukan tentang profesinya, tapi hasilnya apa, karyanya apa, yang dicapai apa, dampaknya apa. Buat saya sih, menurut saya apalagi sekarang orang juga sudah sangat cerdas ya. Ketika mereka mendengarkan sesuatu kan mereka nggak hanya menerima mentah-mentah, mereka pasti akan bisa melihat dan akhirnya bisa mempraktekannya juga. Oke, silakan Sherly. Tapi dari pengamatan dan pengalaman ketiganya, ini di antara kekecewaan atau kebahagiaan, ketakutan atau harapan, ini kan yang paling sering ngedrive seseorang. Mana yang jauh lebih powerful untuk membuat kita keep going dengan kehidupan ini? Di antara 2 itu, yang mana yang jauh lebih powerful? Kalau buat saya, setiap orang berbeda. Kalau buat saya pasti to avoid pain. For me itu lebih more efektif. Sangat berbeda. Kalau suami saya, mau se-painful apapun itu nggak akan bisa mendorong, tapi dia sangat termotivasi oleh pleasure, mimpi-mimpi ada di depannya. Tapi kalau buat saya itu biasanya avoid pain itu cara paling efektif untuk membuat saya bergerak. Indah banget hidup ini ya. Tepuk tangan dong kalau gitu. Virgi dulu, silakan Virgi. Oke, tapi kita tetap sebut di sini motivator ya. Berarti ya. Boleh dong. Kalau melihat pengalaman ketiganya di sini kan benar-benar mengalami jatuh bangunnya kehidupan lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apakah itu memang pengalaman yang jungkir balik seperti itu bisa lebih memudahkan untuk berada di posisi saat ini sekarang dan kemudian menjadi motivator? Apakah itu semua menjadi lebih mudah? Saya bersyukur sih hidup itu mengajarkan saya tentang banyak hal dan hidup pernah membuat saya jungkir balik gitu. Lot of pain, pasti banyak banget kesulitan. Tapi saya percaya every pain has a purpose. Sometimes kesulitan yang pernah kita alami
itu bisa menjadi kekuatan untuk orang yang mungkin saat ini sedang menjalani gitu. Jadi saya bersyukur karena menurut saya itu membuat saya bisa relate. Saya selalu bilang, I'm not telling you what to do, but I'm just sharing with you what I've done. Di semua konten saya nggak pernah ngajarin, kamu harusnya seperti ini, bla bla bla, enggak. Tapi saya hanya menceritakan, ini loh yang pernah saya alami, dan ini yang saya lakukan, apa yang saya yakini, apa yang saya hidupi. Dan ya menurut saya, ya saya bersyukur itu orang lebih mudah untuk menerima, karena semua orang nggak suka digurui, tapi mereka mau untuk belajar. Baik, oke. Kita sudahi untuk bos. Nomor 1. Apapun dasarnya kalau tidak kuat dan positif, hasilnya nanti pasti akan goyang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.